warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Nama saya Hoiri Hairil Al-Bukhari dengan NPM 2515014 Nama saya Diah Andira Mustika Jana dengan NPM 2515014 Nama saya Keisha Najwa Syabila dengan NPM 2515014 Nama saya Rafif Islami Juni Putra dengan NPM 2515014 Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kajian dan analisis komprehensif kami yang berjudul Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau atau RTH berkelanjutan sebagai pengendali ekosistem mikro dan mitigasi bencana di wilayah perkotaan. Adapun tujuan utama dari penyusunan proyek ini dibagi menjadi 3 poin krusial. Yang pertama, untuk mengidentifikasi deviasi antara regulasi tata ruang dan realitas ketersediaan RTH exciting. Yang kedua, untuk menganalisis secara mendalam dampak ekologis akibat defisit area. Dan yang ketiga, untuk merekomendasikan solusi berbasis rekayasa teknik lingkungan yang aplikatif, efektif, dan keberlanjutan. Kenapa sih topik pengelolaan ruang terbuka hijau ini sangat vital? Jadi, pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH sangat penting karena pembangunan perkotaan yang sangat pesat mengurangi lahan hijau dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Kurangnya RTH menyebabkan peningkatan suhu kota atau urban heat island, berkurangnya kemampuan menyaring polusi udara, serta meningkatnya risiko banjir akibat berkurangnya daerah resapan air. Oleh karena itu, pengelolaan RTH merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan ekologis, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat perkotaan. Pesatnya urbanisasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan telah menyebabkan berkurangnya luas lahan hijau akibat konversi lahan menjadi permukiman, pusat perdagangan, dan jaringan transportasi. Kondisi ini meningkatkan luas permukaan kedap air atau impervious surface yang mengakibatkan menurunnya kapasitas infiltrasi tanah serta terganggunya keseimbangan lingkungan perkotaan. Ruang terbuka hijau atau RTH memiliki peran penting sebagai infrastruktur ekologis yang mampu mendukung siklus hidrologi, mengurangi pencemaran udara, serta menjaga keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan RTH menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan dan tangguh terhadap berbagai permasalahan lingkungan. Data dan fakta pendukung penyediaan ruang terbuka hijau di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menetapkan proporsi minimal ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah kota, terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Namun, realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu contohnya adalah Jakarta yang hanya memiliki sekitar 5,31% ruang terbuka hijau berdasarkan hasil analisis citra satelit. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tinggi lajunya pembangunan, keterbatasan lahan, serta kurang optimalnya pengelolaan ruang hijau. Padahal, ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat perkotaan. Permasalahan utama dalam pengelolaan RTH adalah tingginya alih fungsi lahan akibat urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk pembangunan. Selain itu, harga tanah yang terus meningkat menyebabkan pemerintah daerah kesulitan menyediakan lahan baru untuk RTH publik. Dari sisi kebijakan, pelaksanaan regulasi mengenai penyediaan RTH masih belum optimal karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Di sisi lain, kualitas RTH yang tersedia seringkali belum memenuhi fungsi ekologis secara maksimal
dikarenakan kurangnya vegetasi dan dominasi area berlapis beton. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan RTH juga menyebabkan banyak fasilitas ruang hijau tidak terawat dengan baik dan mengalami penurunan fungsi. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH dapat dilakukan melalui penerapan konsep infrastruktur hijau atau green infrastruktur yang inovatif dan adaptif terhadap keterbatasan lahan perkotaan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembangunan taman vertikal atau vertical garden dan atap hijau atau green roof pada bangunan komersial maupun fasilitas publik untuk menambah ruang hijau tanpa membutuhkan lahan baru. Selain itu, penerapan sistem drainase berkelanjutan seperti rain garden, bioretensi, dan pocket park dapat membantu meningkatkan infiltrasi air hujan serta mengurangi limpasan permukaan. Keberhasilan pengelolaan RTH juga memerlukan dukungan kebijakan yang kuat melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pemberian insentif bagi bangunan yang menerapkan konsep ramah lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik melalui penerapan infrastruktur hijau, penguatan kebijakan, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kota yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan target ruangan terbuka hijau serta memperluas penerapan konsep infrastruktur hijau di kawasan perkotaan. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih aktif dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas RTH agar fungsi ekologis dan sosialnya dapat berjalan secara optimal. Mari bersama-sama menjaga dan mendukung keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungan sekitar.